Ups, tadi agak ke break sebentar, jadi kita lanjutkan. Jadi setelah 6 bulan itu ada semacam bukan evaluasi ya, tapi melihat progres. Jadi kita harus memaparkan di depan pembimbing, kemudian di depan apa yang kita sebut sebagai research support group, untuk sejauh mana progres kita menulis literatur review, ya. Kemudian uh, dua orang pembimbing, dua orang research support group member, atau boleh dikatakan sebagai external supervisor, itu memberikan catatan. Tapi ada satu lagi ini yang disebut sebagai ya katakanlah sebagai quality assurance-nya. Jadi ada satu dosen yang bertugas sebagai quality assurance. Jadi in total we have to present our literature review in front of 5%, which is really demanding at the time. Nah, setelah itu kita setelah pasca 6 bulan kita harus bersiap untuk menghadapi apa yang disebut sebagai transfer viva. Transfer viva ini adalah satu proses yang saya sebut di awal tadi sangat menentukan apakah kita lanjut sebagai PhD candidate atau dipulangkan begitu ya, ke tanah air begitu. Nah, apa yang harus dilakukan di transfer viva adalah kita harus menyiapkan proposal penelitian mulai dari bab 1 mengenai introduction, bab 2 literature review, dan bab 3 mengenai metode penelitian yang kita pakai. Jadi kita harus maraton menyiapkan itu, dan transfer viva ini boleh dilaksanakan pada bulan ke-9 sampai dengan 1 tahun atau bulan ke-12. Dan um, lagi-lagi uh, uh, kita di assessment oleh dua orang supervisor kita, kemudian 2 orang research support group member, dan 1 orang quality assurance dari school. Dan ini proses yang demanding karena hasilnya itu ada beragam. Yang pertama hasilnya adalah kita dinyatakan lulus dan tidak perlu ada revisi proposal. Yang kedua, kita harus melakukan revisi proposal, dinyatakan lulus tapi tetap melakukan revisi proposal. Kemudian yang ketiga itu deferral, artinya kita ditunda dan harus memperbaiki proposal dan harus submit lagi, dan panel akan menentukan apakah ini perlu transfer viva ulangan atau tidak. Kemudian yang keempat, Anda mendapat MPhil. Yang kelima, MPhil itu Master of Philosophy selevel S2. Dan yang kelima, Anda dinyatakan gagal dan tidak lulus sama sekali begitu. Jadi ada 5 opsi. Nah, pasca kita melakukan transfer viva, ada satu hal lagi yang harus kita lengkapi sebelum kita turun ke lapangan. Iya dong, pasca proposal bisa kita pertahankan, kan next stage-nya adalah kita harus turun ke lapangan untuk mencari data. Tapi aturan di kampus-kampus Inggris Raya, sebelum kita turun ke lapangan kita harus lulus satu lagi yang disebut sebagai ethical approval, ya, atau kita harus lulus assessment dari Board of Ethics, Board of Research Ethics ya. Jadi di kampus-kampus Inggris itu ada satu board yang itu tugasnya adalah sebagai pengawas etika penelitian begitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka akan mengasesmen banyak hal, termasuk tools yang kita pakai untuk memperoleh data di lapangan. Jadi pengalaman saya misalkan kuesioner daftar pertanyaan interview saya itu di assessment oleh mereka. Kemudian juga kalau ada kuesioner mereka juga akan melihat itu, dan mereka akan menilai apakah kuesioner atau daftar pertanyaan yang akan kita ajukan ke para informan itu akan menyebabkan dampak yang negatif terhadap informan yang akan kita interview misalkan. Mereka ingin meyakinkan bahwa siapapun yang terlibat dalam riset kita itu tidak menimbulkan dampak yang damaging buat mereka begitu ya.
Jadi memang prosesnya TikTok, dan itu saya menghabiskan waktu sekitar hampir 2 bulan untuk bisa lolos dari Board of Research Ethics itu. Di samping itu pula kita harus lolos hazard assessment, uh, semacam apa ya, semacam persiapan teknikal sebelum kita turun ke lapangan begitu ya. Dan kampus biasanya ingin memastikan bahwa ketika mahasiswa-mahasiswanya turun ke lapangan itu uh, ada semacam kejelasan dalam artian begini. Saya misalkan ditanya, ketika Anda ingin fieldwork di Indonesia, kalau Anda ada persoalan di lapangan, siapa yang harus saya kontak? Siapa yang harus universitas kontak ya? Bukan saya ya, sorry. Siapa yang harus universitas kontak? Kemudian um, uh, apa rumah sakit terdekat uh, yang rumah sakit terdekat dengan research site atau lokasi penelitian kita itu di mana, alamatnya mana, nomor teleponnya mana. Mereka mau detail itu. Bahkan kalau perlu disuntik vaksin untuk vaksin-vaksin tertentu, mereka menyediakan itu. Jadi setelah lulus riset etik dan assessment hazard assessment tadi, baru kita boleh untuk uh, uh, turun ke lapangan dan memperoleh data. Nah, setelah kita turun ke lapangan dan memperoleh data, which is take 3 until 6 months untuk turun ke lapangan, rata-rata ya, ada yang lebih dari itu. Kemudian kita balik lagi ke kampus dan kita memulai analisis data. Dan proses-proses bimbingan itu sama seperti biasa. Jadi kita ketemu progresnya seperti apa, dan itu up to tahun ketiga, akhir tahun ketiga sebenarnya kita sudah boleh untuk submit itu tesisnya udah selesai, kemudian diserahkan untuk diujikan. Tapi mostly, nah ini special case yang bisa 3 tahun, tapi mostly rata-rata tahun keempat baru tesis diserahkan atau disubmit untuk diujikan. Nah, setelah akhir tahun ketiga atau extend sampai akhir tahun keempat tesis disubmit, maka kita akan menunggu ujian up to sekitar 12 minggu. Jadi dari proses submission tesis untuk diujikan sampai kita diujikan itu harus menunggu 12 minggu. Paling maksimal. Kalau Anda beruntung, biasanya dalam 1 bulan sudah ujian begitu ya. Tapi jarang seperti itu, rata-rata 2 bulan, 2,5 bulan baru diujikan. Nah, soal examiner atau penguji ini ada 2 ya. Ada penguji dalam, internal examiner, biasanya itu dari internal school, dan ada external examiner atau penguji luar universitas ya, boleh dari UK, boleh dari Eropa ya. Dan 2 orang ini ya, kita seperti biasa, kita hadir dalam satu ruangan, kita diuji, kita ngobrol, kita harus defend bila perlu, harus defend ya, kita defend begitu argumen kita. Rata Viva itu atau ujian akhir tesis itu 3-4 jam ya, selesai. Kemudian kita diminta keluar sebentar, dan mereka berdua, internal dan eksternal, itu memutuskan kita posisi kita di mana, lulus atau tidak begitu kan. Oh iya, satu lagi yang paling penting juga itu proses examiner itu bisa aja 3 begitu. Kenapa bisa 3? Itu kalau kemudian salah satu pengujinya itu masih junior ya, masih junior, jadi boleh ditambah 3. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita dipanggil, kita diputuskan. Jadi keputusannya itu ada beberapa hal. Pertama, Anda dinyatakan lulus without any correction. Jadi lulus begitu saja. Yang kedua,
Anda lulus dengan apa yang kita sebut sebagai lulus dengan sebentar saya ingat dulu apa ya namanya istilahnya, itu lulus dengan semacam technical and formatting correction. Jadi koreksinya itu atau revisinya itu hanya seputaran teknis dan formatting dari tesis begitu ya. Misal ada typos, ada salah ketik, ada tabelnya nggak sesuai dan lain-lain, itu lulus yang kategori lulus kedua. Kemudian kategori lulus tiga adalah pass with minor correction. Jadi ada koreksi pass with minor revision. Jadi ada koreksi, dikasih waktu 12 minggu kita untuk merevisi ya. Tapi kategori 1, 2, 3 ini sudah dinyatakan lulus sebenarnya ya. Cuman degree of lulusnya aja yang agak berbeda. Yang pertama ya lulus begitu aja karena nggak ada lagi revisi, which is ini brilliant student yang seperti ini. Kemudian yang kedua juga masih dalam kategori brilliant student karena hanya koreksi format, salah ketik dan lain-lain. Dan yang ketiga ini minimum requirement untuk lulus ya. Jadi kita diluluskan tapi kita revisi selama sampai dengan 12 minggu, which is bukan sampai 12 minggu tapi maksimal 12 minggu untuk melakukan revisi. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya deferral. Deferral ini artinya ditunda kelulusannya. Bukan deferral. Yang ketiga ini belum dinyatakan lulus karena statusnya sebagai major correction. Ya, sebagai major correction. Dan status sebagai major correction ini ya kita harus perbaiki, kemudian kita submit ulang. Kemudian kriteria selanjutnya adalah Anda dinyatakan tidak lulus tapi memperoleh MPhil, Master of Philosophy, dan kriteria yang terakhir Anda gagal begitu ya. Jadi ada beberapa kriteria. Itu dari proses ujiannya. Kemudian kita masuk ke bagaimana dengan wisuda. Nah, wisuda ini opsional sebenarnya. Teman-teman boleh wisuda, boleh tidak. Kalau teman-teman sudah balik ke Indonesia dan tidak mau wisuda, istilahnya graduation in absentia. Jadi bisa dikirim itu sertifikatnya. Ya, graduation in absentia ya. Saya agak lupa istilahnya, tapi kita lulus tapi kita tidak hadir lah, kira-kira begitu. Itu ijazah bisa dikirim ya. Kalau kita mau hadir biasanya universitas akan notice kalau Anda memang akan hadir, tolong penuhi syarat-syarat administrasi ini begitu. Dan di graduation day itu tidak seperti di Indonesia ya, dalam ruangan yang besar, semua jurusan, semua departemen, semua school kumpul jadi satu, enggak. Jadi itu dibagi-bagi. Misalkan school A, B itu hari apa, jam berapa, school B, C hari apa, AB hari apa, jam berapa, CD hari apa, jam berapa, EF begitu seterusnya begitu. Jadi ruangan itu mungkin hanya cukup ya, kalau di kampus saya itu hanya cukup sekitar let's say mungkin hanya sekitar 300-400 orang yang bisa hadir begitu ya. Jadi dia seperti macam festival graduation lah, jadi dibuat serial begitu. Dan graduationnya itu bukan hanya wisudaan aja, tapi di depan student union atau apa istilahnya kalau di Indonesia itu, di depan pusat kegiatan mahasiswa itu ada jualan, ada hiburan dan lain-lain ya such kind of inilah festival dibuat seperti itu. Dan pasca wisuda ya kemudian kita terima ijazah. Dan sebagai orang Indonesia jangan lupa bahwa ijazah itu kemudian harus disetarakan ke dikti. Kalau tidak diakui dan disetarakan dengan ijazah Indonesia begitu ya. Jadi Anda harus
Setelah pulang, Anda harus buru-buru langsung ke Dikti dan mengajukan persyaratan. Tapi syukurnya sekarang semuanya sudah via daring. Jadi segala syarat itu tinggal Anda upload saja di penyetaran ijazah luar negeri Dikti. Itu sudah beres. Nanti kalau sudah selesai baru tinggal Anda ambil. Begitu proses belajarnya. Kemudian saya juga ingin menambahkan ya, kalau kehidupan di Inggris ini ya sebenarnya cukup melegakan ya Bu, terutama buat teman-teman yang ingin mencari makanan halal ya. Karena Inggris kan sangat familiar juga dengan Muslim community sebenarnya. Masjid-masjid pun ada beberapa di seputaran tempat saya tinggal, di kampus pun ada hall yang biasa dijadikan masjid untuk sholat Jumat bareng, dijadikan seperti masjid untuk sholat Jumat bareng. Kemudian ada beberapa tempat, kalau di University of Leeds misalkan ada, saya ingat tempat sholat tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak salah saya ada musola atau tempat sholat ya, ada 5 di kampus itu begitu kan. Ada 5 tempat yang bisa untuk musola. Jadi buat yang ingin sholat tepat waktu juga nggak usah khawatir, karena di perpustakaan juga disediakan tempat space ya untuk sholat begitu ya. Kemudian juga makanan-makanan halal banyak tersedia ya, karena di depan-depan kampus saya itu misalkan banyak sekali restoran yang punya label halal. Jadi untuk soal makanan halal dan ibadah nggak usah khawatir begitu ya. Kemudian ya ini menarik untuk saya share juga, bahwa kebiasaan saya yang berubah ya. Kalau di kampung halaman kan kita biasa naik mikrolet, naik ojek gitu ya, kemudian bawa mobil gitu ya, kalau dipinjemin ayah, kalau enggak ya naik mikrolet begitu. Di sana kita terbiasa untuk jalan kaki gitu ya, ke pasar, ke kampus, ke tempat hiburan. Kita terbiasa untuk jalan kaki karena pedestriannya sangat lebar dan kita nyaman untuk jalan kaki. Ataupun kalau terpaksa naik bus, biasanya kita mahasiswa itu cari tiket-tiket yang sifatnya ya, kalau di sini apa ya, tiket yang terusan begitu ya. Misalkan tiket harian, tiket mingguan, tiket bulanan. Nah, itu akan lebih murah ketimbang kita beli sekali naik bus, kita beli tiket begitu. Dan banyak sih sebenarnya yang trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mengurangi pengeluaran kita di transport gitu ya. Untuk makan juga persediaan makan ya, pangan ya, seperti nasi, kemudian lauk pauk juga banyak, dan di city center itu banyak sekali juga restoran-restoran Asia buat kita, misalnya restoran Thailand, Malaysia begitu ya. Kemudian juga kalau kita mau beli bahan makanan Asia juga banyak juga, ada toko Thailand, ada toko Chinese food dan lain-lain. Kita bisa datang dan biasa kalau saya memang selalu stok Indomie, karena Indomie itu di sana relatif ya memang lebih mahal ketimbang sini, tapi relatif bisa mereduce pengeluaran lah ya dengan makan Indomie. Dan Indomie itu jadi salah satu makanan favorit yang wajib dibeli ketika datang ke misalkan toko-toko bahan makanan Chinese ya, Chinese food atau Thai food begitu ya. Itu saja mungkin. Pada episode selanjutnya kita akan bicara hal-hal lain seputar sekolah di Inggris. Tetap bersemangat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk studi lanjut di Inggris. Terima kasih dan selamat menikmati Ramadan.